Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah, syukurillah, kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini di pertemuan pertama kami akan menyampaikan terkait bahan pembelajaran mata kuliah tafsir ayat ahkam. Semoga bisa menyaksikan. Pada pertemuan pertama kali ini, tujuan pembelajaran diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan tentang konsep dan metodologi tafsir ayat ahkam. Di antaranya, pertama, mampu menjelaskan tentang pengertian tafsir ayat ahkam, dan yang kedua, mampu menjelaskan tentang metode tafsir ahkam. Sebelum kita menuju kepada pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan tafsir ayat ahkam dan praktek dalam penafsiran menggunakan tafsir ayat ahkam, ada baiknya kita harus memahami terlebih dahulu apa itu yang dimaksud dengan tafsir ayat ahkam. Di sini kita mengutip pendapat yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Nurdin Itter. Beliau menyebutkan yang dimaksud dengan tafsir ayat ahkam adalah at-tafsir alladhi yu'na fihi bidirasati ayatil ahkami wa bayani kaifiyat istinbatil ahkami minha. Tafsir ayat ahkam adalah metode penafsiran Al-Quran yang berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum serta cara dalam melakukan istinbat atau penggalian hukum dari ayat-ayat tersebut. Dari definisi ini yang diungkapkan oleh Profesor Dr. Nurdin Itter, setidaknya ada 3 istilah penting dari tafsir ayat ahkam. Istilah yang pertama yaitu ayat ahkam, dan yang kedua adalah ahkam, dan yang ketiga adalah istinbatul ahkam, yang insyaallah nanti akan dibahas pada pertemuan selanjutnya. Istilah penting yang pertama dari tafsir ayat ahkam adalah ayat ahkam. Kita harus bisa memahami apa yang dimaksud dengan ayat ahkam. Maka menurut Syekh Ali Al-Ubaid, beliau menjelaskan apa yang dimaksud dengan ayat ahkam adalah al-ayatul lati tubayyinul ahkam al-fiqhiyyah wa tadullu 'alaiha nassan aw istinbatan. Ayat-ayat ahkam adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fikih dan menjadi dalil atas hukum-hukumnya baik secara nas atau istinbat. Jadi ayat-ayat ahkam adalah ayat-ayat yang menjelaskan hukum-hukum fikih, yaitu hukum-hukum syariat yang bersifat praktis dan amaliyah. Dan tentunya ayat-ayat tersebut menjadi dalil atas hukum-hukum fikih, baik secara nas atau secara istinbat. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah semua ayat-ayat di dalam ayat Al-Quran itu termasuk kategori ayat ahkam? Nah, di sini para ulama berbeda pendapat terkait dengan jumlah ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Kita bisa meringkasnya bahwa ada 2 pendapat terkait dengan jumlah ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa ayat-ayat ahkam itu terbatas pada beberapa ayat saja di dalam Al-Quran. Nah, pendapat ini diikuti oleh atau disepakati oleh mayoritas ulama yang mengatakan bahwa tidak semua ayat Al-Quran dijadikan sebagai sandaran hukum fikih. Perbedaan itu bisa dilihat terkait jumlah pasti ayat ahkam dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan Syekh Tantawi Az-Jauhari, dia mengatakan bahwa ada sebanyak 150 ayat dari ayat-ayat ahkam dalam Al-Quran. Yang kedua, Al-Imam Al-Kinnawi serta Syekh Ahmad Amin dan Syekh Al-Khudairidik mengatakan bahwa ayat ahkam itu berjumlah 200 ayat. Dan Syekh Abdul Wahab Khalaf mengatakan ayat ahkam itu berjumlah 228 ayat. Al-Imam Muqatil bin Sulaiman, Al-Ghazali, Ar-Razi, Al-Mawardi, Ibnu Juzai, Al-Kalbi, dan Ibnu Qudamah mengatakan bahwa atau berpendapat ayat ahkam itu berjumlah 500 ayat saja. Dan Ibnu Al-Mubarak berpendapat ayat ahkam itu berjumlah 900 ayat saja di dalam Al-Quran.
dan Abu Yusuf berpendapat berjumlah 1110 ayat. Sedangkan ada juga yang berpendapat lebih banyak dari angka tersebut. Artinya ayat ahkam dalam Al-Quran berkisar antara 500 hingga 1110 ayat atau sekitar 2,5% hingga 17,2% dari 6.000 lebih ayat Al-Quran. Perbedaan ini terjadi karena perbedaan para ulama dalam pemahaman dan pendalilan ayat-ayat ahkam. Kemudian pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa jumlah dari ayat ahkam di dalam Al-Quran itu adalah tidak terbatas. Pendapat ini dianut oleh Najmuddin At-Tufi, Ibnu Daqiq al-Aid, As-Sun'ani, dan Asy-Syaukani yang berpendapat bahwa ayat-ayat hukum itu tidak terbatas. Seluruh atau sebagian besar ayat-ayat Al-Quran mengandung hukum yang menjadi sumber utama fikih Islam meski hanya terselip secara implisit. Kemudian, ayat-ayat hukum yang ada di dalam Al-Quran pada intinya itu mencakup pada 4 tema pokok. Tema yang pertama yaitu dari ayat-ayat hukum dalam Al-Quran itu adalah ayat-ayat terkait dengan ibadah. Misalnya ayat tentang wudhu, sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Yang kedua, ayat-ayat ahwal syakhsiyah atau ayat-ayat tentang hukum keluarga, hukum munakahat, dan lain sebagainya. Yang ketiga, yaitu ayat-ayat yang terkait dengan akad keperdataan secara umum. Termasuk dalam kategori ini adalah ayat tentang jual beli, sewa menyewa, gadai, syuf'ah, mudharabah, hutang piutang, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, yaitu adalah ayat-ayat yang terkait dengan soal pidana atau jinayat. Istilah penting berikutnya adalah ahkam syar'iyah. Secara bahasa, istilah ahkam adalah bentuk jamak atau plural dari kata hukmun, yang berarti mencegah dan memutuskan. Sedangkan secara terminologi usul fikih, kata hukum jika disifati kata syar'iyah, maka definisinya adalah khitabullahi ta'ala al-muta'alliq bi fi'lil mukallaf bil iqtida' aw at-takhyir aw al-wad'i, yaitu khitab atau doktrin atau titah dari Allah yang terkait dengan perbuatan manusia atau mukallaf, apakah berupa tuntutan, perintah dan larangan, berupa pilihan atau takhyir, atau wad'i, yaitu menetapkan sesuatu berdasarkan faktor lain. Yang dimaksud dengan khitab adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang diwahyukan kepada nabinya, yaitu Nabi Muhammad SAW, berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun perbuatan mukallaf adalah perbuatan manusia yang telah memenuhi syarat sebagai mukallaf, di mana setiap perbuatan mereka terikat dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala seperti wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah. Maka hukum syariah itu ada 2 jenis. Yang pertama adalah hukum taklifi. Hukum taklifi adalah hukum yang berlandaskan khitab atau doktrin syariah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan perbuatan mukallaf, baik berupa tuntutan, perintah, larangan, atau berupa takhir, yaitu pilihan. Hukum wajib, mandub, haram, makruh, dan mubah itu adalah dari hukum taklifi. Sedangkan yang kedua, hukum syariah adalah hukum wad'i. Hukum wad'i adalah hukum yang berlandaskan khitab syar'i atau khitab syari' yang terkait dengan perbuatan mukallaf berdasarkan suatu hukum yang lain, yaitu hukum bagi hukum perbuatan, hukmul hukmi lil fi'li. Di antaranya adalah hukum sabab atau sebab, syarat, mani', sihah atau butlan, dan azimah atau rukhsah. Setelah kita tadi mengetahui definisi dari tafsir ayat ahkam, kemudian kita telah mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat ahkam, dan juga mengetahui apa itu hukum dan pembagian dari hukum. Jadi tafsir ayat ahkam itu adalah sebuah metode penafsiran Al-Quran
yang mana penafsiran Al-Qur'annya itu berfokus pada pengkajian ayat-ayat hukum. Kemudian setelah ayat-ayat hukum itu dikaji, maka dilakukanlah istinbat atau penggalian dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya kita akan membahas klasifikasi tafsir Al-Quran secara umum. Di sini disebutkan bahwa secara umum tafsir ayat Al-Quran bisa dibedakan menjadi 3 klasifikasi. Pertama, sumber penafsiran atau al-masdar. Yang kedua, sistematika penyajian tafsir atau al-manhaj atau metode. Dan yang ketiga adalah corak dari penafsiran ayat Al-Quran atau al-lawn. Tafsir Al-Quran bisa dibedakan pertama dari sumber penafsirannya. Sumber penafsirannya itu penafsir dalam menafsirkan ayat Al-Quran menyandarkan produk tafsirnya itu pada beberapa sumber. Yang pertama, tafsir bil ma'thur, at-tafsir bil ma'thur atau at-tafsir bil riwayah. Yang dimaksud dengan tafsir bil ma'thur adalah tafsir Al-Quran berdasarkan riwayat yang meliputi ayat dengan ayat, penafsiran ayat dengan sunnah Rasul, dan penafsiran ayat dengan riwayat sahabat atau tabi'in. Dan yang kedua, sumber dari penafsiran Al-Quran adalah tafsir bil ra'yi, at-tafsir bil ra'yi. Yang dimaksud dengan tafsir bil ra'yi adalah tafsir yang dalam penjelasan maknanya atau maksudnya seorang mufassir hanya berpegang kepada pemahamannya sendiri. Pengambilan kesimpulan atau istinbatnya didasarkan pada logikanya semata. Berikutnya, tafsir Al-Quran bisa dibedakan dari sistematika penyajian tafsir. Sistematika penyajian tafsir adalah metode atau manhaj mufassir dalam menyusun karya tafsirnya. Ada 4 jenis metode yang digunakan oleh mufassir dalam menyusun karya tafsirnya. Yang pertama adalah metode ijmali atau at-tafsir al-ijmali. Yang dimaksud dengan tafsir al-ijmali adalah suatu metode tafsir yang menafsirkan ayat Al-Quran dengan cara mengemukakan makna ayat secara global. Contoh kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir al-ijmali adalah tafsir al-Jalalain yang dikarang oleh al-Imamain Jalaluddin al-Mahalli dan Jalaluddin as-Suyuti. Dan juga tafsir yang menggunakan metode tafsir ijmali yaitu terjemahan Al-Quran Depak dan juga tafsir Al-Wajiz karya Al-Wahidi. Kemudian metode yang kedua yang digunakan oleh mufassir dalam menyusun karya tafsirnya adalah metode tafsir al-tahlili, yaitu suatu metode dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dengan memaparkan segala aspek yang terkandung di dalam ayat-ayat yang ditafsirkan itu, dari segi bahasa, hukum, sastra, teori-teori ilmiah, dan lainnya. Adapun contoh dari kitab tafsir yang menggunakan metode tafsir tahlili adalah tafsir At-Tabari, kemudian tafsir Al-Mawardi, tafsir An-Nukat, dan tafsir Ibnu Katsir, serta tafsir yang lainnya. Dan yang ketiga, metode yang digunakan oleh mufassir dalam menyusun karya tafsirnya adalah tafsir al-muqarin. Tafsir al-muqarin adalah tafsir yang bermakna tafsir perbandingan, komparatif, yaitu suatu penafsiran atas ayat Al-Quran yang menggunakan metode perbandingan. Apakah yang dibandingkan antara satu dengan ayat lain, atau suatu penafsiran atas penafsiran yang lain. Dan yang terakhir, metode yang digunakan oleh mufassir atau manhaj dalam menyusun karya tafsirnya adalah at-tafsirul maudu'i, yang bermakna tafsir tematik, yaitu suatu penafsiran dengan melakukan pembahasan atas ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan tema atau judul yang telah ditetapkan. Contoh misalnya Dusturul Akhlaq fil Quran, tafsir Al-Quran tentang ayat-ayat akhlak. Jadi yang dikumpulkan atau temanya itu berdasarkan akhlak, maka
Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat-ayat yang berkenaan dengan akhlak. Contoh yang berikutnya yaitu ayatul haji fil Quran, tafsir Al-Quran tentang ayat-ayat haji. Jadi ayat-ayat yang ditafsirkan yaitu ayat-ayat yang berkaitan dengan haji. Kemudian dalam versi bahasa Indonesianya yang menggunakan dengan metode tafsir al-mawdu'i adalah contoh manusia dalam perspektif Al-Quran yang dibuat oleh Anwar Sunyoto. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lain terkait dengan tafsir al-mawdu'i atau tafsir tematik. Maka dari sini tafsir ahkam merupakan satu jenis corak penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Secara sumber penafsiran atau sistematika penulisan tidak secara khusus terikat dengan sumber atau sistematika tertentu, meskipun dari sisi corak terikat corak fikih. Kemudian tafsir Al-Quran bisa dibedakan dari corak penafsirannya. Menurut Nasruddin Baidan, corak atau laun tafsir adalah suatu warna, arah, atau kecenderungan pemikiran atau ide tertentu yang mendominasi sebuah karya tafsir atau ragam tafsir. Di sini kita bisa lihat ada klasifikasi dari corak penafsiran, antara lain yang pertama corak sufi. Corak sufi itu ada yang tasawuf teoritis. Aliran ini mencoba meneliti dan mengkaji Al-Quran berdasarkan teori-teori mazhab dan sesuai dengan ajaran-ajaran sufi. Dan yang kedua, tasawuf praktis. Tasawuf yang mempraktekkan gaya sederhana, zuhud, dan meleburkan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang kita kenal dengan at-tafsir al-isyari, yaitu mentakwilkan ayat-ayat berbeda dengan arti zahirnya berdasar isyarat-isyarat tersembunyi yang hanya tampak jelas oleh para pemimpin suluk, namun tetap dapat dikompromikan dengan arti zahir yang dimaksud. Corak yang kedua adalah corak falsafi, yaitu cara penafsiran ayat-ayat Al-Quran dengan menggunakan teori-teori filsafat, berupaya mengompromikan atau mencari titik temu antara filsafat dan agama, serta berusaha menyingkirkan segala pertentangan di antara keduanya. Dan corak yang ketiga adalah corak fikih atau hukum, di mana di dalam corak fikih atau hukum ini berusaha membuktikan kebenaran pendapat mazhab fikihnya berdasarkan penafsiran-penafsiran mereka terhadap ayat-ayat hukum. Yang keempat adalah corak sastra, yaitu tafsir yang di dalamnya menggunakan kaidah-kaidah linguistik, timbul akibat banyaknya orang-orang non-Arab yang memeluk agama Islam, serta kelemahan orang Arab sendiri di bidang sastra yang membutuhkan penjelasan terhadap arti kandungan Al-Quran di bidang ini. Dan yang kelima adalah corak ilmi, yaitu tafsir yang lebih menekankan pembahasannya dengan pendekatan ilmu-ilmu pengetahuan umum dari temuan-temuan ilmiah yang didasarkan pada Al-Quran. Contohnya dalam kitab tafsir corak ilmi yaitu Tafsir Al-Jawahir yang disusun oleh Syekh Tantawi Jauhari. Dan yang terakhir, yang keenam adalah corak Al-Adab Al-Ijtimai, yaitu tafsir yang menekankan pembahasannya pada masalah-masalah sosial kemasyarakatan, termasuk kategori tafsir birro'i, yaitu tafsir campuran antara tafsir yang menggunakan asar dan akal, yang mana prosentasenya itu seimbang. Contohnya misalnya tafsir yang menggunakan corak Al-Adab Al-Ijtimai adalah tafsir Al-Manar karya Syekh Muhammad Abduh. Dari sini tafsir ahkam merupakan satu jenis corak penafsiran ayat-ayat Al-Quran secara sumber penafsiran atau sistematika penulisan, tidak secara khusus terikat dengan sumber atau sistematika tertentu, meskipun dari sisi corak terikat corak fikih. Setelah kita bisa membedakan tafsir Al-Quran dari 3 klasifikasi berdasarkan sumber penafsirannya, berdasarkan sistematika penulisan atau metode atau manhaj mufasir dalam menyusun karya tafsirnya, dan yang ketiga kita bisa membedakan dari corak penafsirannya, maka selanjutnya kita bisa mengetahui bagaimana metode pembahasan tafsir ayat ahkam. Yang pertama, dalam metode pembahasan tafsir ayat ahkam itu adalah
tema-tema yang telah ditentukan, ditelusuri ayat-ayat terkait dengan tema tersebut. Kemudian yang kedua, ayat-ayat tersebut terkait dengan tema itu ditelaah atau dipahami penafsirannya dalam sejumlah kitab-kitab tafsir, terutama yang bercorak fikih. Dan yang ketiga, uraian dari penafsiran ayat-ayat ahkam itu kemudian dikuatkan dengan hadis dan atau beberapa literatur fikih berupa kitab fikih ulama klasik ataupun tafsir-tafsir yang bercorak fikih. Dan yang terakhir, yang keempat, kita bisa mengkontekstualisasikan ayat setelah melakukan penjelasan secara normatif, maka ayat-ayat tersebut dikaitkan dengan problematika kontemporer. Demikian materi pertemuan pertama kali ini terkait pembahasan tentang konsep dan metodologi tafsir ayat ahkam. Kita bisa mengetahui apa itu pengertian tafsir ayat ahkam dan metode tafsir ahkam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.